Ya pemirsa, platform media sosial kini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi konten, namun juga sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. TikTok, salah satu platform yang semakin populer, pun mulai mengintegrasikan media sosial dengan e-commerce melalui TikTok Shop. Namun gempuran e-commerce bersamaan dengan media sosial seperti TikTok Shop itu justru dinilai menjadi ancaman serius bagi pelaku UMKM. Lantas seberapa besar dampak yang muncul dari pola integrasi antara media sosial dengan e-commerce tersebut, dan bagaimana langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyelamatkan UMKM tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wentor Rahmada, serta peneliti Indef Nailul Huda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, malam, Mas David. Baik, suara saya terdengar jelas ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan tadi kami juga sudah menghubungi TikTok, namun mereka masih belum memberikan kepastian untuk ikut hadir berbicara bersama-sama di sini. Saya ke Pak Huda dulu. Pak Huda, kita sudah melihat bahwa ini fenomena perdagangan di sebuah social commerce yang sekarang dampaknya sangat besar sekali. Justru kalau boleh dikatakan sedikit menguntungkan bagi mereka masyarakat yang mungkin berpenghasilan kecil atau berpenghasilan rendah, maksudnya begitu. Nah, lalu apakah menurut Anda ini menjadi sebuah masalah yang besar bagi perekonomian Indonesia jika TikTok tetap dibiarkan seperti itu? Iya, jadi mungkin saya disclaimer dulu ya. Mungkin ini kita nggak bahas khusus TikTok gitu kan. Tapi kita membahasnya itu secara lebih luas, social commerce gitu. Nah, saya ingin mengungkapkan data sedikit Mas, dari BPS. Oke, mohon maaf Pak Huda, kalau Anda katakan seperti itu tadi, berarti social commerce ini yang mana? Sebab kalau TikTok itu kan memang wadahnya platform untuk bersosialisasi awalnya, tetapi kemudian menjadi ada shopnya menjadi commerce. Kalau yang lain-lainnya setahu saya adalah e-commerce yang kemudian ada ya mungkin baru berkembang ke arah bisa bincang-bincang melalui chat. Jadi yang seperti apa yang Anda maksud? Iya, jadi sebenarnya saya ingin jelaskan sedikit ya. Apa sih yang dimaksud dengan e-commerce gitu kan. Nah, atau social commerce, sorry. Nah, ini kan ada social commerce itu ada media sosial gitu kan, dimana itu kan tempat berinteraksi gitu kan, tempat berinteraksi antar individu sebenarnya. Nah, interaksi ini kan bisa apa aja gitu kan. Mungkin kita melihat ada interaksi yang sifatnya adalah mungkin membahas kehidupan atau membahas ya pengetahuan sesuatu informasi lah antar individu seperti biasa gitu. Nah, tapi kita kan juga nggak bisa memungkiri bahwa ada interaksi juga yang dimana interaksi itu bisa berkembang ke arah jual beli barang, ya kan. Nah, makanya di social commerce itu adalah penggabungan antara media sosial, tempat berinteraksi individu dengan ya ke online commerce gitu kan. Online commerce itu ya tempat untuk jual beli secara online gitu. Nah, saya ingin menyampaikan data sedikit Mas. Nah, ini kalau kita lihat dari data dari BPS ya, itu ternyata memang media penjualan online yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ya, itu yang pertama adalah pesan instan. Pesan instan ini seperti WhatsApp dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah media sosial, di mana 65% untuk penjual ya di online commerce itu menggunakan media sosial untuk melakukan penjualan. Artinya adalah ya media sosial ini bisa digunakan untuk kita tempat jual beli. Yang ketiga marketplace, platform, e-commerce sebagainya. Terus kemudian yang terakhir itu website gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah memang dari dulu memang media sosial ini digunakan untuk jual beli barang juga gitu. Selain untuk mungkin berinteraksi, tanya kabar dan sebagainya gitu. Nah, artinya adalah ini kalau kita lihat media sosial berperan penting juga. Berperan penting dalam hal apa? Dalam hal untuk peningkatan ataupun UMKM ini go digital. Karena kalau kita lihat itu bagikan step by step, Mas David. Jadi step pertama adalah mereka menjual melalui pesan instan dengan skala penyebarannya mungkin orang-orang yang terdekat aja, yang kenal aja gitu kan. Terus kemudian mereka berkembang ke step berikutnya, menjual melalui media sosial, kemudian mereka berkembang kembali untuk masuk ke marketplace atau platform e-commerce, kemudian
advance-nya mereka bisa membuat website pribadi gitu atau website untuk khusus tokonya gitu. Nah, artinya ini adalah memang media sosial, social commerce itu memang menjadi salah satu step ya, salah satu step ya bagi UMKM kita untuk go digital. Oke, baik. Tetapi apa kemudian yang menjadi bahayanya jika seperti social commerce seperti TikTok itu kemudian seperti mungkin masuk ke arah yang di Instagram dan kemudian di Facebook mulai ke arah yang sama, itu apa yang akan terjadi pada ekonomi Indonesia di hari-hari ini bahkan 2 tahun ke depan? Ya, tentu semangatnya kita semua di sini sama ya, Pak Wintor, Pak Kasan juga semangatnya pasti adalah untuk melindungi pelaku UMKM lokal dan kita lebih banyak ya, berharap lebih banyak itu barang-barang lokal itu bisa memenuhi platform e-commerce, platform social commerce dan sebagainya. Itu adalah harapan kita bersama. Nah, maka dari itu kita pasti ingin berharapnya bahwa ya perlakuan untuk social commerce, perlakuan untuk e-commerce itu setara. Setara dalam hal apa? Dalam hal mungkin dalam hal perpajakan, dalam hal mungkin ya tadi ya kalau perpajakan kan pasti kan kalau e-commerce kan sudah diatur ya. Tapi kalau social commerce ini yang masih saya rasa masih belum ada aturan yang mengkhususkan untuk perpajakan di social commerce. Makanya di revisi Permendak 50 tahun 2020 kita ingin memasukkan bahwa social commerce mempunyai tempat yang setara dengan platform e-commerce sehingga itu menimbulkan level playing field yang sama antara pelaku di e-commerce dan pelaku di social commerce gitu. Nah, ini yang menurut saya pribadi sebenarnya ini harusnya diatur di situ gitu. Jangan kita ya ini kalau berkembang di media kan ada pelarangan dan sebagainya gitu. Nah, kalau pelarangan jujur saya pribadi itu adalah itu satu langkah kemunduran sebenarnya. Yang harus dilakukan adalah itu pengaturan bagi social commerce bahwa barang-barang yang dijual di social commerce itu harus ya, kena PPN dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya harus diatur ke arah sana gitu. Nah, terkait tadi ancaman ke pelaku usaha yang memang offline ya, offline yang sepi dan sebagainya gitu kan. Karena ya mereka juga tidak ada kesetaraan antara pelaku yang di online dan pelaku yang di offline gitu kan. Nah, ini yang harus kita samakan level playing field yang sama dan juga kita harus mengarah juga sebenarnya ini kan ya bisa dibilang adalah ada satu fenomena di mana barang-barang yang dijual di platform online commerce, baik social commerce maupun e-commerce, itu lebih murah gitu. Nah, kita mungkin nanti ya bisa pemerintah bisa melakukan kajian apakah memang ada praktik predatory pricing atau praktik ya bisa dibilang diskon ini adalah salah satu cara untuk mematikan pasar offline dan sebagainya gitu kan. Nah, karena jujur kalau perilaku seperti predatory pricing itu sudah pernah diteliti gitu kan. Dulu kalau kita lihat ride hailing awal-awal kita booming gitu kan itu mematikan dari taksi konvensional dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan hal yang sama sebenarnya ketika ada di online commerce dengan offline commerce gitu. Seperti pasar Tanah Abang dan sebagainya, Mas. Baik, saya ke Pak Wintor. Pak Wintor, kalau dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Huda, apa tanggapan Anda mengenai bahwa ini tampaknya seperti kayak apa ya, UMKM jadi nggak bisa bersaing karena memang harga-harganya terlalu murah dan tidak ada aturannya begitu. Menurut Anda seperti apa? Terima kasih Mas David. Yang paling penting adalah hampir setiap hari saat ini kami selalu mendengarkan keluhan dari UKM yang masuk ke Smesco ataupun ke Kemenko UKM mengenai apa yang terjadi di TikTok Shop. Tidak hanya mengenai harga, tetapi juga mengenai pengaturan algoritma yang dilakukan oleh pihak TikTok Shop. Dan pengaturan algoritma ini bisa dilakukan hanya ketika social commerce itu terjadi. Artinya integrasi antara sosial media dan e-commerce itu dilakukan. Artinya trigger pembelian yang dilakukan di sosial media seperti yang dilakukan oleh pembeli selama ini terjadi. Kemudian traffic yang sangat masif dari sosial media ini lari ke e-commerce karena trafficnya yang sangat masif sehingga algoritmanya bisa dimainkan di situ.
Oleh karena itu tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Huda bahwa sebetulnya yang kami cari adalah equal playing field. Adalah bagaimana caranya agar kita bisa memberikan landscape bisnis atau persaingan yang sehat bahkan di antara UKM kita sendiri. Karena kami juga sudah menemui beberapa UKM yang terjadi adalah ketika kami bertanya apakah UKM kita sanggup bersaing gitu dengan produk-produk impor yang saat ini ada di platform, jawabannya selalu sama. Ketika tidak ada bantuan dari algoritma atau ketika tidak ada bantuan price dumping misalnya, produk UKM kita sangat jelas pasti bisa bersaing dengan produk-produk impor yang ada di platform TikTok Shop. Hanya memang kondisinya saat ini memang belum terjadi seperti itu. Kami mengindikasikan ada beberapa pengaturan algoritma yang dilakukan karena sosial media ini sudah terlanjur digabungkan dengan e-commerce, Mas David. Ya, jadi artinya semua orang diarahkan ke situ ya untuk melihat dan menonton, menyaksikan perdagangan itu. Jadi artinya orang lain mungkin ketika harus akses ke mencari sesuatu baju malah arahnya ke situ karena algoritmanya ke sana ya yang paling banyak ya. Nah, kalau dari saya ke Pak Kasan dulu. Pak Kasan, ini kan rencananya katanya akan di stop ini atau dipisahkan antara social commerce-nya, ya, media sosialnya dengan e-commerce-nya begitu. Mungkin karena terkait beberapa hal begitu. Tetapi apakah memang harus demikian dan tidak ada undang-undang atau belum dibuat undang-undang untuk bisa men-screening penjualan-penjualan yang begitu masif dan seperti tadi dikatakan menjaga algoritma agar tidak bombastis gitu ya ke arah satu aplikasi saja seperti itu? Ya, makasih Mas David. Pertama saya ingin sedikit mengkoreksi. Jadi pertanyaannya bukan melarang ya. Tadi juga Mas Huda udah menyampaikan. Jadi kita sebenarnya ini bagian dari pengaturan, ya, untuk mendudukan karena di situ ada terminologi commerce, ya, atau dagang, maka social commerce itu masuk kategori penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, oleh karena itu ketentuan dan juga peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik ini harus kita terapkan. Nah, sosial media jelas entitasnya itu mendapatkan pengaturan dan izin dari pemerintah, dari Kominfo. Kalau e-commerce itu entitasnya juga mendapatkan pengaturan, status registrasi bisnisnya jelas, aturan yang lain perpajakan sebagainya itu juga jelas diatur di Kementerian Perdagangan. Nah, oleh karena itu yang kita maksud pengaturan sudah juga disinggung oleh Mas Huda adalah kalau dia sosial media, ya sosial media. Kalau dia e-commerce, ya platformnya e-commerce. Maksudnya artinya yang commerce atau shop yang ada di dalam sosial media sudah harus dihilangkan begitu ya? Ya, kita tidak melarang, kita akan memberlakukan pengaturan terhadap terminologi yang kaitan dengan commerce. Seperti apa jadinya aplikasinya? Misalnya KBLI-nya jelas, dia perlakuan perpajakannya jelas. Lalu soal yang lain-lain, standar barang atau jasa yang dijual juga harus memenuhi sebagaimana kita atur di dalam e-commerce. Karena level playing field di e-commerce yang kita atur dengan yang di konvensional itu kan sama juga. Di ketentuan misalnya barang-barang yang dilarang dijual secara konvensional, pasti itu kita terapkan juga di dalam e-commerce. Nah, sehingga ini yang kita maksud pengaturan itu. Jadi bukan tadi melarang, bukan. Cuman kita mengatur, mendudukan bahwa ini karena masuk dalam definisi PMSE, maka kita harus memberikan pengaturan sesuai dengan hal-hal entitas bisnis yang dia statusnya adalah e-commerce gitu. Ya, yang menjadi pertanyaan lanjutannya begini, Pak Kasan. Ya. Kan
yang jadi persoalan adalah harga barang yang kemudian ditawarkan oleh social commerce tadi itu sangat murah, bisa bahkan jauh lebih murah dari yang ditawarkan oleh UMKM yang mungkin di bawah Pak Wintor tadi. Lalu ini sebenarnya sudah diselidiki belum? Ini barang memang dari mana asal usulnya gitu loh maksudnya. Kok bisa ada barang harga cuma 5.000 perak, kemeja yang begitu bagus 5.000 perak dan bisa ada di Indonesia dan dijual terbuka begitu? Kan barang itu bisa berasal dari barang impor, ya, yang dijual di e-commerce-nya, bisa juga barang lokal. Nah sekarang kita tentu kenapa ada barang-barang yang dijual sangat murah, pasti salah satu kecurigaan tadi juga sudah disinggung adalah soal adanya harga yang dikategorikan sebagai predatory pricing. Karena itu kan pasti diberikan harga melalui promosi-promosi yang gencar di dalam platformnya. Nah, makanya yang pengaturan selanjutnya kita itu tidak melarang tadi, kita hanya akan mengatur cross border yang dari barang impor lewat e-commerce, itulah yang kita akan atur. Kalau barang impor yang masuk ke Indonesia ikut peraturan impor secara konvensional, bayar biaya masuk, bayar pajak, lalu dijual lagi di e-commerce, itu nggak masalah, silahkan. Gitu kira-kira. Oke, jadi yang akan diatur ini dari sisi untuk mencegah predatory pricingnya tadi ya. Artinya bagaimana mereka seperti Pak Huda tadi katakan, maksudnya Pak Wintor tadi bilang bahwa kemudian ada algoritma yang diatur begitu ya? Iya, karena kan dengan platform yang dia gunakan ini, tadi juga disampaikan oleh Pak Wintor, memang dengan basis data yang dari algoritma ini itu sangat mudah di-capture barang-barang misalnya yang paling disukai, paling laku, dan itu yang akan di-create oleh platform itu. Dan satu hal, kenapa kita harus mendudukan pengaturan di social commerce ini kan integrasi dari hulu sampai hilir. Kalau sosial media itu kan bisa hanya video atau picture. Tapi begitu gabung dengan e-commerce, maka dia muncul selain hanya video dan picture, dia masuk ada etalasenya, ada shoppingnya, ada payment systemnya, sampai kepada delivery. Nah ini juga kalau kita rujuk ke undang-undang kita yang konvensional, kita punya undang-undang anti monopoli yang melarang adanya integrasi vertikal maupun horizontal. Baik, dan undang-undang ini sebenarnya sudah dijalankan dengan baik ya? Atau bagaimana tampaknya? Kalau undang-undang anti monopoli jelas sudah dilaksanakan, karena itu undang-undang dikeluarkan di tahun 1999. Baik, jadi kalau saya kembali ke Pak Wintor sebentar. Ini yang Anda temukan di pasar itu ketika melihat barang-barang yang bukan dari UMKM Indonesia itu, ini barang-barang sebenarnya pricing, walaupun tadi ada predatory pricing, cuma maksudnya kenapa bisa sebuah hand body harga 100 perak gitu. Saya lihat ada di TikTok, barusan saya cek tadi. Kok bisa kayak gitu tuh Pak Wintor? Logikanya dari mana itu Pak? Mungkin Bapak yang lebih tahu. Kalau pembelaan yang dilakukan oleh teman-teman di TikTok adalah bahwa ini promosi, artinya dilakukan hanya sementara. Tetapi sementaranya kok terus-terusan. Iya, ini kan dan jumlahnya masif ya Pak Wintor. Kan begitu. Tetapi di luar itu sebetulnya Mas David, ini ada seller juga yang menjual produk jilbab. Dia jelas menyebutkan ini produk impor. Kemudian di belakangnya itu latar belakangnya adalah bal-balan banyak sekali. Dan dia menjualnya 20.000 dapat 4. Sementara ketika kami keliling bertemu dengan teman-teman UKM, HPP buat jilbab aja itu di 15.000 kalau nggak 17.000. Jadi tidak mungkin teman-teman UKM ini bisa bersaing kalau keran produk-produk itu masih dibuka lebar. Posisi kami sebetulnya Mas David adalah sangat clear. Kalau bisa dilarang kita larang saja, gitu. Karena tidak ada kemunduran ketika kita membela UKM kita. Teknologi yang masuk
itu harus kita moderasi agar disrupsi yang terjadi itu tidak terlalu masif. Kalau disrupsi kemudian menimbulkan kematian massal, tentu saja harus kita cegah. Teknologinya harus pelan-pelan kita masukkan. Jangan karena teknologi kemudian semuanya kita masukkan begitu saja. Akibatnya kan teman-teman UKM yang kena ini, Mas David. Baik. Nah, ini ada celah gitu yang rasanya kayak saya masih belum dapat dengan jelas gitu ya. Ini jangan-jangan ini memang barang ilegal import begitu ya? Mungkin Mas Huda tahu barangkali. Boleh berikan kami informasinya? Ya, menarik nih Mas David. Jadi memang tadi menyambung tadi Pak Wisintor ya. Memang kalau kita lihat kan memang ini ada beberapa barang UMKM yang memang sangat dijual sangat murah sekali gitu. Nah, saya ingin mencuplik ada peraturan yang di Cina sendiri, di Tiongkok gitu ya. Itu barang-barang impor yang ingin masuk ke sana melalui e-commerce atau melalui online commerce itu sangat ketat sekali. Ada beberapa sertifikasi. Kalau kita lihat di Alibaba lah misalkan. Alibaba itu ketika kita masuk ke sana itu barangnya ada sertifikasi apa aja itu jelas banget gitu kan. Nah, di Indonesia itu barang-barang yang dijual baik di online commerce, baik di social commerce, itu ternyata masih ada banyak sekali barang-barang yang tidak ada, kalau untuk makanan tidak ada label halal. Tidak ada sertifikasi untuk SNI mainan. Saya beberapa kali beli mainan di e-commerce dan sebagainya, itu tidak ada label SNI. Padahal kalau kita lihat ya untuk barang-barang yang dijual di ya beberapa inilah ya produsen lokal ini ada wajib untuk memenuhi syarat SNI itu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi dan saya itu impor ilegal atau enggak mungkin itu ya, Pak Kasun yang wajib bisa menjawabnya gitu kan, atau dari Bea Cukai yang bisa menjawabnya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya banyak sekali barang-barang yang tidak tersertifikasi yang itu masuk ke pasar domestik kita. Itu yang berbahaya. Karena kalau pelaku UMKM kita itu wajib sertifikasi gitu ya, untuk mainan wajib sertifikasi SNI dan sebagainya. Nah, barang-barang dari Tiongkok itu nggak ada sertifikasinya. Padahal barang-barang yang dijual di Alibaba sana itu wajib menyertakan sertifikasi dan sebagainya. Kok di kita nggak gitu? Nah, makanya memang yang disampaikan Pak Teten tempo hari ketika sertifikasi produk yang jual di e-commerce itu sangat menarik sekali dan itu wajib untuk dilakukan karena bisa untuk membatasi barang-barang impor yang kemungkinan kalau mereka nggak sertifikasi, nggak ada label halal, nggak ada label SNI, kemungkinan besar mereka adalah impor yang ilegal. Baik, saya ke Pak Kasan kembali. Pak Kasan, ini bagaimana tanggapan Anda? Ini sebab kelihatannya, karena bicara soal impor-impor begini kan juga di wilayah ini juga ya, pemerintah juga. Apakah memang boleh dikatakan ini kebobolan dan udah kebobolan terus gitu? Jadi dalam 2 tahun terakhir ini kebobolan terus begitu. Nah, sebelum Anda jawab mungkin kita akan jeda dulu sejenak. Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kami masih berbincang-bincang dengan peneliti Indef Nailul Huda, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Pak Wentor Rahmada, dan juga Pak Kasan, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Pak Kasan, saya kembali ke Anda ini. Jadi bagaimana nih, apakah memang pemerintah kebobolan terus untuk menjaga supaya produk-produk seperti yang bal-balan itu tadi, ya harganya yang terbilang sangat murah, itu terus masuk deras banget ke Indonesia dan akhirnya diperdagangkan dengan sangat murah? Ya, makasih Mas David. Saya tidak ingin mengiyakan apa yang ditanyakan Mas David ya. Tapi konteks yang kaitan dengan barang-barang yang masuk, saya bisa sampaikan begini. Pertama, dalam konteks perdagangan internasional dan melalui ekspor-impor, maka barang-barang yang pertama, kalau dia dijual dengan dumping, artinya dijual dengan harga yang lebih murah daripada seharusnya dari negara asalnya. Yang kedua, barang-barang yang dijual atau diekspor ke negara lain atau kita impor dari negara asalnya
juga mengandung unsur subsidi, itu secara aturan internasional melalui WTO itu adalah tindakan yang unfair dan hukumannya jelas. Semua negara boleh melakukan tindakan balasan atas perdagangan yang bersifat unfair tadi. Dia barang yang dijual secara dumping, dia barang yang dijual mengandung subsidi, hukumannya adalah bisa dalam bentuk kita mengenakan tarif bea masuk tambahan. Supaya barang-barang yang diperdagangkan secara antar negara itu bersifat fair. Nah, jadi dalam hal ini kita pengaturan yang terkait dengan tadi saya sampaikan cross border itu adalah bagian dari kita menggunakan tools atau menggunakan regulasi yang kita juga adalah anggota WTO untuk bisa memastikan bahwa kita berdagang atau mereka juga berdagang dengan kita secara fair. Itu sebenarnya. Jadi kalau pengaturan yang kita lakukan termasuk di e-commerce, ini juga kan adalah perdagangan. Tapi tadi saya katakan yang kita atur itu tadi cross border yang melalui e-commerce itu tadi. Tapi kalau tadi ada barang-barang dari impor masuk ke Indonesia, prosedurnya ikut yang secara gelap begitu misalnya. Iya. Lalu pasti kan ada bea masuk, kalau dia ada bea masuknya harus bayar pajak. Lalu dijual di platform e-commerce itu sih silakan aja, nggak ada ketentuan yang melarang itu. Baik, tadi Anda katakan kalau jika itu ada subsidi dari negara asal begitu, tentunya itu unfair ya, dan itu nggak boleh dilakukan karena dalam kesepakatan di WTO juga udah ditetapkan. Baik, bagaimana dengan jika memang itu kemudian justru malah disubsidinya ketika sudah ada di sini, di Indonesia begitu. Jadi barang itu memang masuknya baik dengan impor dan legal, tetapi kemudian di sini ada subsidi yang besar dari luar untuk produk-produk tersebut. Iya, kan gini Mas David, ketentuan yang kita bisa gunakan baik itu anti dumping atau anti subsidi kan pasti kita harus menemukan dulu buktinya, kan gitu. Nah, dari bukti itulah kemudian kita pastikan barang-barang yang masuk melalui dumping, barang-barang melalui subsidi itu barang sejenisnya di Indonesia ada. Nah, kemudian pemerintah punya instrumen, punya institusinya, komite yang punya otoritas untuk melakukan investigasi seluruh barang impor yang masuk ke Indonesia, baik dia yang tindakan dumping maupun yang ada unsur subsidi, itu nanti diinvestigasi produknya apa, dari negara mana, dan itu bisa kemudian dikenakan tadi tindakan balasannya kita bisa lakukan, dan itu sah secara aturan WTO adalah kita mengenakan tarif tambahan sesuai dengan margin yang dia kenakan supaya harganya murah itu tadi. Jadi ini kalau boleh dikatakan atau mungkin seperti tadi yang dikatakan Pak Wintor, apa sebaiknya memang yang shopnya ditutup saja? Karena tadi lebih baik untuk UKM kita dan tidak akan mengubah apapun katanya. Kita tidak dalam posisi melarang sekali lagi. Justru kita menggunakan instrumen yang juga comply sesuai dengan aturan kita berdagang secara internasional. Karena itulah instrumen yang dibolehkan siapapun negara anggota WTO. Begitu menghadapi ada barang yang dumping atau di dalam platform e-commerce itu yang tadi dikatakan ada predatory pricing, karena itu pelan-pelan akan mengancam keberadaan produk sejenis yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini tentu adalah produk-produk dari UKM. Itu yang menjadi perhatian kita. Dan untuk tindakan-tindakan atau kebijakan yang terkait dengan UKM pun, ini secara aturan pun boleh memberikan satu ketentuan khusus yang istilahnya special and differential treatment oleh satu pemerintah. Itu diakui. Baik,
Saya ke Pak Wintor lagi. Pak Wintor, ini kan kita di sini menangani, atau Pak Wintor ya khususnya ya, menangani UMKM-nya. Sementara kalau dari informasi yang juga beredar gitu ya, itu bahwa produsen yang dari luar, mungkin dari Cina seperti itu semua adalah pabrikasi yang besar begitu. Maksudnya pabrik-pabrik besar yang kemudian bisa yang tadi saya katakan bisa sangat murah sekali begitu. Apakah Anda melihat ini juga sebagai salah satu kelemahannya gitu ketika hasil dari pabrikasi yang besar kemudian malah berhadapan dengan kita yang hanya UMKM yang kecil ini gitu. Jadi tidak ada aturan sama sekali mungkin bahwa yang harus mengekspor dari Cina ke sini haruslah juga UMKM misalnya. Atau apa? Seperti apa yang Anda lihat? Tadi sebetulnya di video awal Mas David sudah disebutkan oleh Pak Teten. Barang semurah itu bisa dijual di Indonesia, itu sebabnya dua. Kalau tidak barang itu ilegal, kalau tidak biaya masuknya berarti terlalu kecil. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kasan, berarti kita bisa menambah biaya masuk. Gitu. Jadi ini tidak memperhatikan siapa yang memproduksi, bukan ya? Memproduksi dari sana atau siapapun itu, tetapi ketika barang itu sudah masuk di Indonesia, harusnya kan memenuhi peraturan yang sudah ada di Indonesia. Dia harus diimportasi secara benar, sesuai dengan aturan yang kita punya. Kami berasumsi bahwa ketika produk itu diimportasi secara benar, dia akan dia akan terdaftar, dia akan mempunyai nomor yang benar, dia akan terdaftar sebagai produk impor. Itu tidak mungkin bisa menjual produk semurah itu. Dan ini tidak hanya kita bicara mengenai harga, Mas David. Kami juga menemukan beberapa produk kosmetik yang dijual oleh seller. Itu yang secara terang-terangan juga menyebutkan bahwa produknya itu dijual izin edar BPOM tapi di negaranya. Jadi ini kita udah nggak bicara lagi mengenai harga yang murah, kita tidak lagi bicara mengenai economic scale, tapi kita bicara anak-anak kita yang akan membeli produk itu sudah tidak diperhatikan lagi kesehatannya. Jadi tidak diperlukan lagi kesehatannya karena memang produk itu berarti bisa sampai ke Indonesia, kami juga tidak tahu caranya bagaimana, tapi tidak disertifikasi, tidak mempunyai izin edar yang memang seharusnya produk itu punya. Gitu. Jadi ini sudah bukan lagi bicara mengenai harga yang murah, tapi sudah melebar kemana-mana, Mas David. Baik, saya kembali ke Mas Huda. Mas Huda, berarti ya ini kalau tadi dikatakan, disebutkan juga Pak Teten udah bilang ini antara dua ya kalau nggak ilegal. Nah, saya sih agak lebih ke arah yang ini karena banyak yang beredar secara ilegal begitu ya, dan ini kan dalam jumlah yang besar. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, tadi juga sebutkan Pak Wintor ya, bahwa memang ada produk kosmetik yang dia izin BPOM-nya BPOM sana gitu kan. Sama persis yang kita temukan juga di produk-produk makanan untuk anak-anak gitu. Dimana itu halalnya nggak ada gitu kan. Itu kan juga ya artinya adalah memang barang yang masuk ke sini sudah sangat kita tidak bisa mengawasi lagi gitu kan. Terus kemudian SNI lah, SNI itu kan minimal kan itu kan harusnya kalau mainan anak-anak itu kan harusnya SNI gitu kan untuk melindungi anak-anak kita gitu kan. Bahwa barang yang dijual tuh memang bebas barang bahan baku yang berbahaya dan sebagainya gitu. Nah kalau itu saja tidak ada, artinya kan ini kan ya pengawasan ini lemah, kemudian juga ini barang-barang yang mungkin juga secara ya harusnya ada sertifikasi gitu kan. Toh ya di Alibaba sana juga disebutkan kok sertifikasinya apa aja gitu. Kita harusnya bisa mendorong juga platform itu untuk memberikan informasi yang jelas. Makanya kita Mas David itu di Permendak nomor 50 tahun 2020 itu mendorong beberapa hal. Salah satunya adalah tadi mengenai informasi sertifikasi barangnya, kemudian tagging impor, apakah barang itu barang lokal atau barang impor. Kemudian kalau perlu gitu ya, kita meminta komitmen dari platform itu untuk tidak memberikan insentif bagi barang-barang impor meskipun itu dijual oleh seller lokal. Barang-barang impor itu tidak usah diberikan voucher, tidak usah diberikan diskon dan sebagainya, masuk ke ongkir itu kan. Jadi
yang kita bisa berikan voucher, diskon dan sebagainya adalah barang-barang lokal gitu. Nah, ini saking kita gregetannya aja gitu kan. Gregetannya ini kok barang-barang impor ini sudah bebas bisa masuk ya dengan bebasnya ke Indonesia, tidak ada sertifikasi dan sebagainya. Terus kemudian diberikan gratis ongkir, diberikan voucher diskon, diberikan cashback dan sebagainya. Nah, ini mana? Saya sih sebenarnya platform juga ini mana nih nasionalismenya gitu. Ini mana mereka katanya bangga buatan Indonesia, mendukung produk-produk lokal. Nah, makanya kita dorong nih di Permendag itu harus mencantumkan hal-hal tersebut, Mas David. Jadi di satu sisi barang lokal kita diberikan insentif, di satu sisi juga orang-orang yang dia mengkonsumsi barang impor diberikan disinsentif dengan harga yang lebih mahal. Termasuk kita juga dorong biaya administrasi, biaya admin ya untuk produk-produk impor itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lokal. Baik, untuk itu kita tanya ke Pak Kasan. Pak Kasan, jadi bagaimana? Apakah itu sudah masuk semua juga di dalam mungkin perubahan revisi peraturan Menteri Perdagangan yang nomor 50 tahun 2020 atau ada kebijakan baru? Ya, makasih Mas David. Jadi yang hal-hal tadi diungkap oleh Mas Huda dalam revisi Permendag 50 ini sudah dituangkan, termasuk hal-hal yang tadi dari awal sekali saya dengar tadi, yaitu kita membuat level playing field antara perdagangan baik yang ada di secara elektronik, ya platform e-commerce maupun yang konvensional. Termasuk tadi hal-hal yang kaitan dengan standar, sertifikasi halal kalau barang itu harus ada, lalu perpajakannya, bea masuk misalnya, lalu izin usahanya juga. Nah itu semua sudah kita tuangkan di dalam pengaturan yang akan ada di Permendag 50 yang direvisi ini. Baik, Pak Kasan, mungkin yang dari awal, ya dari awal yang kita bicarakan tadi yang memastikan social commerce ini harus kita atur gitu. Baik, Pak Kasan, sedikit saja. Ya. Apakah si penjual di social commerce itu akan juga dikenakan pajak begitu? Ya tentu, begitu dia entitasnya adalah e-commerce, ya ikut seperti e-commerce yang lain yang sudah ada. Oh, jadi semua akan diwajibkan untuk mengurus e-commerce-nya, sertifikasi e-commerce-nya ya? Iya kan, NIB-nya ada, perpajakannya ada, lalu barang-barang yang harus memenuhi standar, ya harus memenuhi standar. Tadi yang label halal dan sebagainya. Bahkan yang barang-barang yang tidak boleh diperdagangkan misalnya, ya itu juga harus kita atur sama. Seperti yang tadi disampaikan Pak Wintor ya, yang belum ada BPOM-nya, semua itu juga harus disingkirkan kalau memang tidak ada sertifikatnya atau izinnya begitu ya? Iya, betul. Baik. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Kita berharap bahwa memang penegakan hukum juga terjadi di setiap border Indonesia supaya tidak ada lagi ilegal produk nih yang illegal import yang masuk ke Indonesia, karena alasannya memang selalu agak klasik ya, yaitu wilayah air kita ini sangat luas begitu sehingga jadi pintu masuk banyak. Nah, tapi kita berharap dengan aturan-aturan yang baru ini kemudian bisa diselesaikan dan bisa menolong UMKM kita. Terima kasih banyak Pak Kasan, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Demikian juga Pak Wintor Rahmada, Direktur Bisnis Pemasaran SMSK Indonesia. Dan juga Mas Huda, peneliti Indef. Salam sehat selalu.